menghadapi orang toksik bisa menjadi salah satu tantangan terbesar dalam hidup. Mereka seringkali datang dengan energi negatif yang dapat menguras emosi dan mempengaruhi fokus kita. Namun, bagaimana jika ada cara untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh mereka? Disinilah filosofi Stoikisme masuk. Filsafat ini, yang telah terbukti selama ribuan tahun, menawarkan cara cerdas untuk mengelola reaksi kita terhadap situasi sulit, termasuk ketika berhadapan dengan orang-orang yang toksik. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus mengajarkan kita untuk mengendalikan pikiran dan emosi kita, bukan orang lain atau dunia di sekitar kita. Dalam video ini, kita akan membahas 11 cara efektif untuk menghadapi orang toksik tanpa kehilangan energi dan fokus hidup kita. Bersiaplah untuk menemukan strategi yang tidak hanya mengubah cara pandangmu terhadap orang toksik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidupmu secara keseluruhan. Tonton sampai akhir. Stabilitas emosional adalah kunci untuk menghadapi orang toksik dengan bijak. Ketika berhadapan dengan individu yang berpotensi menguras energi atau memanipulasi emosi kita, penting untuk tidak terjebak dalam turbulensi emosi yang mereka ciptakan. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan dunia luar, terutama tindakan orang lain, mempengaruhi kedamaian batin kita. Marcus Aurelius misalnya, menulis dalam Meditations, bahwa kita harus ingat bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dalam konteks ini, reaksi emosional kita adalah satu-satunya hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Ketika berhadapan dengan orang toksik, seringkali kita merasa terprovokasi, kesal, atau marah. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa emosi-emosi tersebut hanya muncul karena kita memberi izin kepada mereka untuk mempengaruhi kita. Dengan memahami prinsip ini, kita bisa mulai mengubah pola pikir kita untuk tetap tenang dalam menghadapi tekanan eksternal. Salah satu teknik yang dapat membantu kita menjaga stabilitas emosional adalah melalui refleksi diri. Setiap kali kita merasa marah atau terprovokasi, luangkan waktu sejenak untuk berpikir dan menilai situasi secara objektif. Apa yang sebenarnya membuat kita merasa terganggu? Apakah reaksi kita terhadap orang tersebut rasional atau didorong oleh emosi sesaat? Dengan menggali lebih dalam, kita dapat memahami akar perasaan kita dan mencegah reaksi impulsif yang tidak perlu. Selain refleksi diri, Stoikisme juga mendorong kita untuk mempraktikkan teknik pernapasan dalam dan meditasi untuk menenangkan pikiran. Dalam banyak ajaran Stoik, pernapasan yang teratur adalah cara untuk mengendalikan tubuh dan pikiran. Dengan fokus pada pernapasan, kita dapat mengalihkan perhatian dari provokasi luar dan memusatkan diri pada kedamaian batin. Ini juga membantu kita untuk tidak terbawa arus emosi negatif yang bisa mengganggu ketenangan kita. Seneca, salah satu filsuf Stoik terkemuka, mengatakan bahwa kebebasan sejati datang ketika kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, bukan dunia luar. Orang-orang toksik seringkali mencoba untuk mengendalikan perasaan kita atau memanipulasi reaksi kita. Namun jika kita menyadari bahwa perasaan kita adalah respons internal yang dapat kita kendalikan, kita akan lebih mudah menjaga ketenangan dan tidak terbawa arus. Seneca juga mengajarkan pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Ketika kita tahu bahwa kita akan bertemu dengan orang toksik atau akan berada dalam situasi yang menantang, kita bisa mempersiapkan diri untuk tidak terpengaruh oleh mereka. Kita bisa melatih pikiran kita untuk tetap tenang, mengingat bahwa kita tidak harus bereaksi terhadap setiap provokasi atau komentar negatif. Selain itu, Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat setiap tantangan atau kesulitan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Orang toksik, meskipun sulit dihadapi, bisa menjadi sumber pelajaran berharga jika kita mampu menghadapinya dengan cara yang bijak. Ini adalah prinsip yang diajarkan oleh Epictetus yang berkata bahwa bukan situasi yang membuat kita menderita, tetapi pandangan kita terhadap situasi itu. Dengan mengubah cara kita melihat orang toksik dan situasi yang mereka buat, kita dapat membangun ketahanan mental yang lebih kuat. Alih-alih melihat mereka sebagai ancaman terhadap ketenangan kita bisa melihat mereka sebagai ujian untuk memperkuat kemampuan kita dalam menjaga stabilitas emosional.
Membangun stabilitas emosional adalah langkah pertama yang krusial dalam menghadapi orang toksik. Dengan menggunakan prinsip stoikisme, kita dapat belajar untuk mengendalikan emosi kita, bukan membiarkan orang lain yang mengontrolnya. Ketika kita dapat menjaga ketenangan, kita tidak hanya melindungi diri kita dari pengaruh negatif orang toksik, tetapi juga memperkuat ketahanan mental kita untuk menghadapi tantangan hidup lainnya. Menetapkan batasan yang sehat adalah salah satu keterampilan paling penting yang dapat kita kuasai ketika menghadapi orang toksik. Tanpa batasan yang jelas, orang toksik dapat dengan mudah mengganggu hidup kita, menyebabkan stres, kebingungan, dan ketidakseimbangan emosional. Stoikisme mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan orang lain, kita sepenuhnya memiliki kontrol atas bagaimana kita membiarkan mereka mempengaruhi hidup kita. Dalam menghadapi orang toksik, menetapkan batasan yang tegas bukan hanya penting, tetapi juga sangat diperlukan untuk menjaga kesejahteraan mental kita. Kenapa batasan itu penting? Batasan adalah cara kita menjaga keseimbangan dan integritas diri. Tanpa batasan, kita bisa terjebak dalam pola interaksi yang tidak sehat, di mana kita terus-menerus dipermainkan atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak menghargai kita. Orang toksik seringkali memiliki kemampuan untuk memanipulasi, menekan, atau menarik kita ke dalam konflik yang tidak perlu. Dengan menetapkan batasan, kita memberitahu mereka dan diri kita sendiri apa yang dapat dan tidak dapat diterima dalam interaksi kita. Batasan juga membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan hidup dan kesehatan mental kita. Ketika kita terus-menerus melibatkan diri dalam dinamika yang beracun, kita mengalihkan energi dari hal-hal yang benar-benar penting. Stoikisme mengajarkan untuk hanya memberikan perhatian dan energi kepada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Dengan demikian, batasan adalah bentuk perlindungan diri yang memungkinkan kita untuk menjaga fokus pada tujuan yang lebih besar. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang orang lain lakukan, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Dalam hal ini, batasan adalah bentuk kontrol diri yang paling penting. Ketika kita berhadapan dengan orang toksik, kita harus ingat bahwa kita memiliki kendali atas pilihan kita. Kita dapat memilih untuk tidak terlibat dalam drama mereka, memilih untuk tidak mendengarkan kritik yang merendahkan, dan memilih untuk melindungi waktu dan energi kita. Marcus Aurelius dalam Meditations menekankan pentingnya menjaga ketenangan, hati dan fokus pada tujuan hidup kita. Meskipun banyak gangguan yang datang dari luar, ia mengajarkan bahwa kita harus terus berjalan di jalan yang benar, tanpa terpengaruh oleh orang atau keadaan di sekitar kita. Ini adalah dasar dari menetapkan batasan yang sehat, tidak membiarkan gangguan eksternal merusak kedamaian batin kita. Ada beberapa cara praktis yang dapat kita lakukan untuk menetapkan batasan yang sehat ketika berhadapan dengan orang toksik. Berbicara dengan tegas dan jelas. Ketika kita merasa bahwa seseorang melanggar batasan kita, penting untuk berbicara dengan jelas dan tegas. Jangan biarkan perasaan kita terabaikan atau diabaikan. Contohnya, jika seseorang mulai berbicara dengan nada yang merendahkan atau menyalahkan, kita bisa dengan tenang mengatakan, "Saya tidak akan membiarkan percakapan ini berlanjut jika nada bicara seperti ini terus berlanjut." Ini menunjukkan bahwa kita menghargai diri kita sendiri dan tidak akan mentolerir perilaku yang tidak menghargai. Menjaga jarak emosional. Salah satu cara terbaik untuk menjaga batasan dengan orang toksik adalah dengan menjaga jarak emosional. Ini tidak berarti kita harus memutuskan hubungan sepenuhnya, tetapi kita dapat memilih untuk tidak terlalu terlibat dalam drama mereka. Sebagaimana yang diajarkan oleh Epictetus, kita tidak perlu mengambil segala sesuatu secara pribadi. Dengan melibatkan diri dalam cara berpikir yang objektif, kita bisa menjaga agar perasaan kita tidak terlalu terpengaruh oleh mereka. Menghindari interaksi yang tidak perlu. Kadang-kadang, cara terbaik untuk menjaga batasan adalah dengan mengurangi atau menghindari interaksi dengan orang toksik. Ini bisa berarti memilih untuk tidak lagi menghabiskan waktu bersama mereka atau tidak menanggapi pesan atau panggilan yang merugikan. Jika kita merasa bahwa interaksi dengan mereka hanya akan menyebabkan stres atau kekacauan, lebih baik untuk menjaga jarak yang sehat. Menerima realitas. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya.
Orang toksik mungkin tidak akan berubah, dan itu adalah kenyataan yang harus kita terima. Dengan menerima hal ini, kita dapat mengalihkan energi kita untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan memfokuskan perhatian kita pada hal-hal yang lebih produktif. Menetapkan batasan yang sehat adalah langkah penting dalam menghadapi orang toksik. Dengan memahami bahwa kita memiliki kontrol atas apa yang kita terima dan tidak terima dalam hubungan, kita dapat melindungi diri kita dari dampak negatif mereka. Menggunakan prinsip-prinsip stoikisme, kita dapat belajar untuk menjaga kedamaian batin, menetapkan batasan dengan percaya diri, dan menjaga fokus pada tujuan hidup kita yang lebih besar. Salah satu cara paling efektif untuk menghadapi orang toksik tanpa kehilangan fokus hidup adalah dengan mengelola waktu dan energi kita dengan bijak. Orang toksik seringkali menguras energi kita, menyebabkan kita merasa lelah, stres, atau bahkan kehilangan motivasi. Stoikisme mengajarkan bahwa waktu dan energi adalah sumber daya yang terbatas, dan kita harus menggunakannya hanya untuk hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat. Dalam bagian ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kita dapat menerapkan prinsip stoikisme untuk mengelola waktu dan energi kita, sekaligus menghindari pengaruh negatif dari orang toksik. Energi kita adalah hal yang sangat berharga. Ketika kita berhadapan dengan orang toksik, kita cenderung merasa kelelahan baik secara fisik maupun emosional. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa menghindari semua peristiwa eksternal, namun kita dapat memilih bagaimana cara kita merespons dan mengelola energi yang kita keluarkan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Marcus Aurelius dalam Meditations, kita harus mempertimbangkan apa yang benar-benar penting dan berfokus pada itu. Setiap kali kita terlibat dengan orang toksik, kita harus mengevaluasi apakah interaksi tersebut memberikan nilai atau hanya menguras energi kita. Untuk itu, penting bagi kita untuk sadar akan biaya emosional yang kita bayarkan dalam interaksi dengan orang toksik. Setiap kata atau tindakan mereka yang menyakiti kita dapat mengalihkan perhatian dari tujuan hidup kita yang lebih besar. Dengan meminimalkan interaksi ini, kita menjaga energi kita untuk hal-hal yang lebih produktif dan membawa kedamaian. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan yang tidak. Ketika berhadapan dengan orang toksik, kita mungkin tidak bisa mengubah sikap atau perilaku mereka, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons mereka. Epictetus dalam ajarannya mengatakan bahwa kita tidak dapat mengubah apa yang terjadi, tetapi kita dapat mengubah cara kita melihatnya. Dengan merespons orang toksik secara tenang dan rasional, kita menghindari energi negatif yang bisa mengalihkan fokus kita dari hal-hal yang lebih penting. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti kita perlu menetapkan prioritas yang jelas dan berfokus pada aktivitas yang membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Misalnya, daripada terjebak dalam perdebatan atau konfrontasi yang tidak produktif dengan orang toksik, kita bisa memilih untuk mengalihkan perhatian kita pada pekerjaan, hobi, atau aktivitas yang memberi energi positif. Salah satu hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita adalah waktu. Ketika berhadapan dengan orang toksik, kita seringkali merasa bahwa waktu kita terbuang untuk hal-hal yang tidak produktif. Untuk itu, penting bagi kita untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat. Marcus Aurelius dalam Meditations menekankan bahwa waktu kita sangat terbatas dan setiap momen yang terbuang tidak akan pernah bisa kembali. Oleh karena itu, kita harus menghindari pemborosan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, termasuk interaksi yang tidak perlu dengan orang toksik. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menetapkan batas waktu untuk interaksi sosial dan selalu mengingat tujuan jangka panjang kita. Misalnya ketika seseorang mulai membuat kita merasa terjebak dalam percakapan yang menguras energi, kita bisa dengan sopan mengakhiri percakapan tersebut atau membatasi durasinya. Dengan begitu kita menghindari pemborosan waktu yang tidak produktif dan menjaga fokus kita pada hal-hal yang lebih berarti. Ada beberapa strategi stoik yang dapat kita terapkan untuk menghindari pemborosan energi ketika berhadapan dengan orang toksik. Identifikasi pemicu energi negatif. Kenali situasi atau orang yang seringkali menguras energi kita. Dengan menyadari pemicu ini,
kita bisa lebih siap menghadapinya dan menghindari interaksi yang tidak perlu. Gunakan teknik penyaringan. Sebagaimana yang diajarkan dalam stoikisme, kita bisa menyaring informasi atau situasi yang tidak relevan dengan tujuan hidup kita. Misalnya, jika seseorang mulai berbicara dengan cara yang merendahkan atau tidak membangun, kita bisa memilih untuk tidak memberi respon atau mengakhiri percakapan dengan sopan. Pilih waktu dan tempat yang tepat untuk berinteraksi. Jika kita harus berinteraksi dengan orang toksik, pastikan untuk melakukannya di waktu dan tempat yang tepat, sehingga kita dapat mengontrol suasana dan durasi percakapan. Mengelola waktu dan energi dengan bijak adalah langkah penting untuk tetap tenang dan fokus ketika menghadapi orang toksik. Dengan menggunakan prinsip stoikisme, kita bisa belajar untuk tidak terjebak dalam dinamika yang merugikan dan mengarahkan energi kita hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Ini memungkinkan kita untuk menjaga kedamaian batin, fokus pada tujuan hidup, dan menjalani kehidupan yang lebih produktif dan bermakna. Dalam menghadapi orang toksik, kita seringkali merasa terjebak dalam pola interaksi yang merugikan. Orang-orang ini cenderung mencari reaksi emosional dari kita, baik itu kemarahan, frustrasi, atau kecemasan. Mereka tahu bagaimana memprovokasi dan memanipulasi kita untuk mendapatkan perhatian atau untuk mengendalikan situasi. Salah satu metode efektif untuk menghadapi orang toksik ini adalah Grey Rock Method, sebuah teknik yang memungkinkan kita untuk menghindari keterlibatan emosional dalam interaksi dengan mereka. Metode ini bukan hanya tentang menjaga jarak fisik, tetapi juga menjaga jarak emosional dengan cara yang sangat stoik. Grey Rock Method adalah pendekatan yang mengajarkan kita untuk menjadi seperti batu abu-abu yang tidak menarik perhatian, baik secara emosional maupun psikologis. Intinya, metode ini mengharuskan kita untuk tidak memberikan reaksi yang diinginkan oleh orang toksik. Ini berarti kita harus mengurangi ekspresi emosi kita, tidak memberikan reaksi terhadap provokasi mereka, dan menjaga interaksi tetap sesederhana dan sesedikit mungkin. Dengan tidak memberikan respons yang menggugah mereka, kita mengurangi peluang bagi orang toksik untuk mengendalikan kita atau memanipulasi perasaan kita. Stoikisme mendukung prinsip ini karena mengajarkan kita untuk tidak tergoda oleh emosi atau pengaruh eksternal. Epictetus, seorang filsuf stoik, mengatakan bahwa kita hanya dapat mengontrol apa yang ada dalam diri kita, dan reaksi emosional kita adalah bagian dari kendali itu. Dengan tidak memberikan reaksi berlebihan terhadap provokasi orang toksik, kita menjaga kendali atas diri kita dan tidak membiarkan mereka merusak kedamaian batin kita. Menggunakan prinsip stoikisme dalam Grey Rock Method berarti kita harus berlatih untuk tidak terjebak dalam permainan mental orang toksik. Orang-orang ini seringkali mencari konfrontasi atau drama, dan ketika kita memberikan mereka reaksi yang kuat, mereka merasa berhasil menguasai situasi. Dengan menerapkan teknik ini, kita melatih diri untuk tidak memberikan apa yang mereka cari. Ini adalah cara untuk menjaga ketenangan dan tetap fokus pada tujuan kita tanpa terpengaruh oleh drama eksternal. Sebagai contoh, jika seseorang terus-menerus mencoba memprovokasi kita dengan komentar negatif atau menyebarkan kebencian, kita dapat tetap tenang dan tidak merespon dengan cara yang emosional. Cobalah untuk berbicara dengan nada datar dan tidak memberikan ekspresi yang menunjukkan bahwa kita merasa terganggu. Orang toksik cenderung merasa bosan dan kehilangan minat pada kita jika kita tidak memberi mereka makanan emosional yang mereka cari. Berikut adalah beberapa langkah praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika menghadapi orang toksik menggunakan Grey Rock Method. Kurangi interaksi yang tidak perlu. Batasi percakapan dengan orang toksik hanya pada kebutuhan dasar atau situasi yang tidak dapat dihindari. Jangan memulai percakapan yang tidak perlu atau berbicara lebih lama dari yang diperlukan. Sikap datar dan tidak terpengaruh. Ketika berbicara, gunakan nada suara yang datar dan tanpa emosi. Hindari memberi reaksi yang jelas terhadap provokasi atau perilaku mereka yang menyakitkan. Jaga agar percakapan tetap singkat dan fokus pada fakta, bukan perasaan. Jaga ekspresi wajah. Salah satu kunci dari metode ini adalah menjaga wajah kita tetap datar dan tidak menunjukkan emosi.
Jangan biarkan ekspresi wajah kita memberitahu mereka bahwa kita merasa marah, cemas, atau terprovokasi. Batasi informasi pribadi. Orang toksik seringkali mencari celah untuk mengeksploitasi kita dengan informasi pribadi. Jangan membagikan lebih banyak informasi daripada yang diperlukan. Hal ini akan membantu kita untuk tetap berada di kontrol dan menghindari manipulasi lebih lanjut. Berpikir sebelum merespon. Selalu ambil waktu sejenak sebelum merespon atau memberikan reaksi terhadap komentar atau tindakan mereka. Jika kita merasa emosi kita mulai terganggu, tarik napas dalam-dalam dan pertimbangkan apakah merespons mereka akan bermanfaat atau justru memperburuk situasi. Dengan menggunakan Grey Rock Method, kita tidak hanya melindungi diri dari manipulasi orang toksik, tetapi juga menghindari energi negatif yang dapat menguras fokus kita. Ini adalah cara yang efektif untuk tetap tenang dan menjaga kedamaian batin kita yang merupakan inti ajaran stoikisme. Ketika kita tidak memberikan perhatian atau reaksi yang mereka cari, orang toksik akan merasa tidak puas dan beralih mencari korban lainnya. Selain itu, dengan menerapkan metode ini, kita menghindari konflik yang tidak perlu dan tetap bisa menjaga integritas serta kedamaian batin kita. Ini memungkinkan kita untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting dalam hidup, seperti tujuan pribadi, hubungan yang sehat, dan kebahagiaan kita. Grey Rock Method adalah teknik yang sangat efektif dalam menghadapi orang toksik tanpa terjebak dalam drama atau konflik emosional. Dengan mengurangi reaksi emosional dan tidak memberikan perhatian yang mereka cari, kita melatih diri untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh pengaruh negatif mereka. Ini adalah cara yang sangat stoik untuk menjaga kedamaian batin kita, menghindari pemborosan energi, dan tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Menghadapi orang dengan karakteristik kepribadian yang sulit dapat menjadi tantangan besar. Salah satu jenis kepribadian yang seringkali berbahaya adalah yang dikenal dengan sebutan Dark Triad. Dark Triad merujuk pada 3 sifat kepribadian yang beracun: narsisme, machiavellianisme, dan psikopati. Sifat-sifat ini seringkali ditemukan pada orang-orang yang manipulatif, tidak empatik, dan cenderung merugikan orang lain untuk keuntungan pribadi mereka. Menghadapi orang dengan karakteristik ini bisa sangat menguras energi dan merusak kedamaian batin kita. Dalam bagian ini, kita akan membahas bagaimana prinsip stoikisme dapat membantu kita untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh orang-orang dengan Dark Triad, serta bagaimana kita bisa melindungi diri kita dari dampak negatif mereka. Dark Triad terdiri dari 3 elemen utama. Narsisme, sifat yang ditandai dengan perasaan unggul, kebutuhan akan pujian berlebihan, dan kurangnya empati terhadap orang lain. Orang narsistik seringkali menganggap diri mereka lebih penting daripada orang lain dan cenderung mencari perhatian serta pengakuan tanpa memperhatikan perasaan orang lain. Machiavellianisme, sifat yang mengarah pada manipulasi dan eksploitasi orang lain demi keuntungan pribadi. Orang dengan karakter ini cenderung memiliki sikap pragmatis yang ekstrim dan tidak ragu menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Psikopati ditandai dengan kurangnya empati dan rasa bersalah, serta kecenderungan untuk bertindak agresif dan merugikan orang lain tanpa menyesal. Orang dengan ciri ini seringkali tidak peduli dengan perasaan orang lain dan dapat menunjukkan perilaku yang berbahaya atau destruktif. Ketiga karakteristik ini seringkali saling berkaitan, dan mereka dapat menciptakan interaksi yang sangat toksik dalam hubungan personal maupun profesional. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kontrol dan untuk tidak membiarkan tindakan orang lain mengganggu kedamaian batin kita. Prinsip-prinsip stoik sangat berguna ketika kita berhadapan dengan individu-individu yang memiliki karakteristik Dark Triad. Orang-orang dengan kepribadian seperti ini seringkali mencoba untuk mengguncang ketenangan kita dengan berbagai manipulasi atau provokasi. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga kendali atas diri kita sendiri, tanpa terpengaruh oleh tindakan mereka. Epictetus, seorang filsuf stoik, mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya.
Ini adalah prinsip yang sangat relevan ketika kita menghadapi orang-orang yang berusaha untuk memanipulasi atau mengeksploitasi kita. Daripada terjebak dalam permainan mereka, kita harus berfokus pada bagaimana kita merespon situasi dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Ada beberapa pendekatan stoik yang bisa kita terapkan saat berhadapan dengan orang-orang dengan karakter Dark Triad, tidak terbawa provokasi. Orang dengan sifat narsistik atau psikopatik seringkali mencari reaksi emosional dari kita. Mereka mungkin mencoba untuk mempermalukan kita atau memanipulasi perasaan kita agar mereka merasa lebih superior. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terperangkap dalam permainan ini. Dengan tetap tenang dan tidak memberi mereka makanan emosional, kita mengurangi kekuatan mereka untuk mengendalikan kita, menetapkan batasan yang tegas. Orang dengan Dark Triad cenderung melanggar batasan tanpa rasa bersalah. Mereka mungkin mencoba untuk menguasai kita dengan cara yang halus atau bahkan terang-terangan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menetapkan batasan yang jelas dan tidak ragu untuk menegakkan batas tersebut. Ini bisa berarti mengatakan tidak dengan tegas ketika mereka mencoba mengeksploitasi kita, atau tidak memberi mereka ruang untuk melangkah lebih jauh dalam merusak kedamaian kita. Menghindari konflik yang tidak perlu. Sifat-sifat dalam Dark Triad seringkali membuat orang tersebut terlibat dalam konflik yang merusak dan penuh drama. Stoikisme mengajarkan kita untuk memilih pertempuran kita dengan bijak. Kita tidak perlu melibatkan diri dalam konflik atau perselisihan yang tidak akan mengarah pada hasil yang positif. Sebaliknya, kita bisa memilih untuk tetap diam atau menghindari perdebatan yang tidak produktif. Berpikir rasional dan objektif. Orang dengan Dark Triad seringkali menggunakan kebohongan, manipulasi, atau pengaruh psikologis lainnya untuk mempengaruhi kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat situasi secara rasional dan objektif. Jangan biarkan emosi kita mengaburkan penilaian kita. Dengan mempertahankan perspektif yang jelas dan objektif, kita bisa menghindari terjebak dalam permainan mental mereka. Menghadapi orang dengan karakteristik Dark Triad bisa sangat menantang dan menguras energi. Namun, dengan mengadopsi prinsip-prinsip Stoikisme, kita dapat melindungi diri kita dari dampak negatif mereka. Dengan tetap tenang, menetapkan batasan yang jelas, dan menghindari konflik yang tidak perlu, kita dapat mengelola interaksi kita dengan orang-orang ini tanpa membiarkan mereka merusak kedamaian batin kita. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kendali atas diri kita adalah satu-satunya hal yang sepenuhnya berada dalam tangan kita. Dan ini adalah prinsip yang sangat berguna saat berhadapan dengan individu yang berusaha menguasai kita melalui manipulasi atau pengaruh berbahaya. Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain. Dan ini bisa menjadi alat yang sangat kuat dalam membangun hubungan yang sehat. Namun, dalam menghadapi orang toksik, empati juga bisa menjadi pedang bermata dua. Terlalu banyak empati dapat membuat kita rentan terhadap manipulasi emosional dan dapat menguras energi kita secara tidak sadar. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan empati dengan bijak, seperti yang diajarkan oleh Stoikisme, untuk melindungi diri kita dari dampak negatif tanpa mengabaikan rasa peduli terhadap orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi kita dan tidak membiarkan diri kita terbawa arus oleh perasaan yang berlebihan, baik itu milik kita sendiri atau orang lain. Para filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius menekankan pentingnya mengelola perasaan kita agar tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar. Meskipun Stoikisme tidak melarang kita untuk merasakan empati, filsafat ini mengingatkan kita untuk tidak membiarkan perasaan orang lain mengontrol tindakan kita atau mengganggu kedamaian batin kita. Marcus Aurelius, dalam Meditations-nya, sering kali menulis tentang pentingnya melihat kehidupan dengan objektivitas dan tidak terjebak dalam perasaan yang meluap-luap. Ia menyarankan kita untuk melihat setiap orang dan setiap situasi secara rasional, tanpa membiarkan perasaan kita menjadi terlalu dominan. Ini adalah pandangan yang sangat relevan ketika kita berbicara tentang empati dalam menghadapi orang toksik. Kita harus peduli, tetapi kita juga harus bijak dalam mengelola perasaan kita agar tidak terjerat dalam dinamika negatif mereka. Dalam interaksi dengan orang toksik, kita seringkali merasa empati terhadap penderitaan atau kesulitan mereka.
Namun orang dengan perilaku toksik seringkali menggunakan empati kita untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka mungkin memanipulasi kita dengan cara yang membuat kita merasa bersalah atau terikat untuk membantu mereka, meskipun itu merugikan kita. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak membiarkan empati kita menjadi alat yang digunakan oleh orang lain untuk mengeksploitasi kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk menunjukkan empati secara terbatas, tanpa kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Ini berarti kita bisa mengakui dan memahami perasaan orang lain, tetapi kita tidak perlu membiarkan diri kita terbawa arus oleh perasaan mereka. Kita tetap dapat memberikan dukungan atau bantuan jika itu sesuai, tetapi kita juga harus sadar kapan kita harus menarik diri agar tidak terbebani. Berikut adalah beberapa prinsip stoik yang dapat kita terapkan untuk menggunakan empati dengan bijak ketika berhadapan dengan orang toksik. Jaga diri Anda terpisah secara emosional. Meskipun kita merasa empati terhadap orang lain, kita harus menjaga jarak emosional. Ini tidak berarti kita tidak peduli, tetapi kita tidak membiarkan diri kita terlalu terpengaruh oleh perasaan mereka. Dengan menjaga jarak emosional, kita tetap bisa membantu tanpa mengorbankan kesejahteraan kita. Batasi tindakan Anda untuk menghindari eksploitasi. Ketika kita menunjukkan empati, kita seringkali ingin membantu. Namun orang toksik mungkin tidak memiliki niat baik dan dapat mengeksploitasi kebaikan kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengetahui kapan harus berkata tidak. Dengan mengenali batasan kita dan menilai apakah tindakan kita benar-benar bermanfaat atau hanya menguras energi kita dapat menghindari jatuh ke dalam jebakan manipulasi. Lihat situasi secara rasional, alih-alih terjebak dalam perasaan. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat situasi secara rasional. Ketika seseorang yang toksik berusaha memanipulasi kita dengan cara yang memanfaatkan empati kita harus bertanya pada diri sendiri apakah tindakan kita akan membantu mereka atau justru merugikan kita. Ini adalah latihan untuk tetap objektif dan tidak terlalu terbawa perasaan. Pilih untuk menyediakan empati di tempat yang tepat. Stoikisme mengajarkan kita untuk memilih pertempuran kita dengan bijak. Sama halnya dengan empati, kita harus memilih kapan dan di mana kita akan memberi perhatian atau bantuan. Tidak semua orang yang meminta bantuan benar-benar membutuhkan atau menghargai empati kita. Oleh karena itu, kita harus selektif dalam memberikan perhatian dan waktu kita kepada orang-orang yang memang pantas mendapatkannya. Empati yang bijaksana tidak hanya melindungi kita dari manipulasi orang toksik, tetapi juga dapat membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih sadar. Dengan memahami perasaan orang lain, kita bisa lebih bijaksana dalam bertindak, tetapi kita juga harus tahu kapan harus menjaga jarak agar tidak terbebani. Stoikisme mengajarkan kita untuk menemukan keseimbangan antara membantu orang lain dan melindungi diri kita sendiri. Menggunakan empati secara bijak adalah keterampilan penting yang dapat membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang sehat, bahkan ketika berhadapan dengan orang toksik. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip stoikisme, kita bisa menunjukkan empati tanpa kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Ini memungkinkan kita untuk tetap membantu orang lain, tetapi tidak dengan cara yang merugikan kesejahteraan kita atau memberi ruang bagi orang toksik untuk mengeksploitasi kita. Dengan cara ini, kita menjaga keseimbangan antara menjadi peduli dan melindungi diri, yang pada akhirnya mendukung kedamaian batin kita dan hubungan yang lebih sehat. Ketika berhadapan dengan orang toksik, kita seringkali dihadapkan pada tekanan untuk merespons dengan kemarahan, frustasi, atau bahkan perasaan rendah diri. Namun, salah satu kunci utama untuk menghadapinya tanpa kehilangan keseimbangan emosional adalah dengan mempertahankan kekuatan internal. Kekuatan ini berhubungan dengan kemampuan kita untuk tetap tenang, terkontrol dan teguh dalam prinsip kita meskipun dihadapkan pada situasi yang mengganggu. Stoikisme, sebagai filosofi hidup, memberikan panduan yang sangat berguna dalam hal ini, dengan mengajarkan kita untuk mengendalikan pikiran dan perasaan kita, bukan membiarkan dunia luar yang mengendalikannya. Kekuatan internal adalah kemampuan untuk tetap kokoh dalam menghadapi kesulitan dan tantangan tanpa tergoyahkan oleh kondisi eksternal.
Ini bukan tentang tidak merasakan emosi atau kesulitan, tetapi lebih kepada bagaimana kita meresponsnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Ini adalah inti dari kekuatan internal. Kita memiliki pilihan untuk tetap kuat dan tenang dalam menghadapi setiap tantangan, termasuk orang-orang toksik yang mencoba merusak kedamaian kita. Orang toksik seringkali mencoba untuk memprovokasi kita dengan kata-kata atau tindakan yang dapat membuat kita marah atau tertekan. Mereka tahu bagaimana menguji batas kesabaran kita. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam permainan mereka. Epictetus, dalam ajaran Stoiknya, menyatakan bahwa tidak ada yang mengganggu kita kecuali pendapat kita tentangnya. Artinya, reaksi kita terhadap situasi adalah hal yang benar-benar kita kontrol. Ketika seseorang mencoba mengguncang ketenangan kita memiliki pilihan untuk tidak bereaksi dengan cara yang merugikan diri kita sendiri. Sebagai contoh, ketika seseorang mulai berbicara dengan nada yang merendahkan atau memprovokasi kita bisa memilih untuk tetap tenang dan tidak terbawa emosi. Ini bukan berarti kita membiarkan mereka menginjakkan kaki pada kita, tetapi kita memilih untuk tidak memberi mereka kontrol atas perasaan kita. Dengan tidak merespons emosi mereka, kita menunjukkan bahwa kita mengendalikan reaksi kita, bukan mereka. Salah satu cara utama untuk mengembangkan dan mempertahankan kekuatan internal adalah dengan berlatih refleksi diri. Stoikisme mengajarkan kita untuk rutin mengoreksi diri, memeriksa tindakan kita, dan mengevaluasi apakah kita sudah hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Ini dapat dilakukan dengan menulis jurnal harian, atau merenung sejenak untuk menilai tindakan kita setelah menghadapi situasi yang menantang. Dengan berlatih refleksi diri, kita dapat lebih memahami apa yang memicu reaksi emosional kita dan bagaimana kita bisa meresponsnya dengan lebih bijak di masa depan. Ini juga membantu kita untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam interaksi kita dengan orang toksik dan mencari cara untuk menghadapinya tanpa kehilangan kendali. Ketegasan adalah kualitas yang sangat penting dalam mempertahankan kekuatan internal. Ketika menghadapi orang toksik, kita tidak perlu merasa takut atau bersikap pasif. Sebaliknya, kita harus mampu berbicara dengan tegas dan menjaga batasan kita tanpa merasa bersalah. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu membiarkan perasaan kita dihancurkan oleh orang lain, dan salah satu cara untuk melindungi diri kita adalah dengan bersikap tegas dalam menetapkan apa yang dapat dan tidak dapat diterima. Ketegasan bukan berarti kita harus menjadi agresif atau memulai konflik, tetapi lebih kepada memiliki keyakinan untuk mempertahankan hak kita tanpa harus membiarkan diri kita dimanfaatkan. Dengan menggunakan ketegasan, kita memperlihatkan kepada orang toksik bahwa kita memiliki kendali atas diri kita sendiri dan tidak akan membiarkan mereka menguasai kita. Stoikisme sangat menekankan pentingnya ketahanan mental. Ketahanan ini bukan hanya tentang bertahan dalam kesulitan, tetapi juga tentang tumbuh melalui kesulitan tersebut. Ketika kita berhadapan dengan orang toksik, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri kita lebih jauh. Setiap kali kita berhasil menjaga ketenangan dalam menghadapi mereka, kita semakin memperkuat ketahanan mental kita. Sebagaimana yang diajarkan oleh Marcus Aurelius dalam Meditations, kita harus melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk menguji dan memperbaiki karakter kita. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip Stoik, kita bisa belajar untuk tidak hanya bertahan dalam kesulitan, tetapi juga berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Mempertahankan kekuatan internal adalah salah satu aspek terpenting dalam menghadapi orang toksik. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip Stoikisme, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk tetap tenang, terkontrol, dan teguh dalam menghadapi tantangan. Ini memungkinkan kita untuk tidak terjebak dalam permainan emosional mereka, melindungi kedamaian batin kita, dan tetap fokus pada tujuan hidup kita yang lebih besar. Dengan berlatih refleksi diri, ketegasan, dan ketahanan mental, kita dapat menjaga diri kita tetap kuat dan tidak tergoyahkan oleh situasi eksternal. Sekarang kita telah membahas berbagai cara cerdas untuk menghadapi orang toksik dengan menggunakan prinsip-prinsip Stoikisme.
Dengan membangun stabilitas emosional, menetapkan batasan yang sehat, mengelola energi, dan menggunakan metode seperti Grey Rock, kita dapat melindungi diri dari dampak negatif mereka tanpa kehilangan kedamaian batin. Lebih dari itu, dengan memahami cara berpikir stoik, kita bisa mengendalikan reaksi kita dan tidak membiarkan orang toksik mengganggu keseimbangan hidup kita. Ingat, kita tidak dapat mengubah perilaku orang lain, tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespons dan melindungi diri kita. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kita tidak hanya menjadi lebih kuat dalam menghadapi orang toksik, tetapi juga lebih bijak dalam menjalani kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan lebih banyak wawasan cerdas dan praktis dalam mengelola kehidupan dan hubungan yang lebih sehat. Terima kasih telah menonton.